Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini, melalui video ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi komunikasi bisnis terkait dengan topik 5, yaitu teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Jadi sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu anggota dari kelompok 5. Yang pertama saya sendiri, yaitu Jamaluddin, NIM A1B019147. Kemudian yang kedua IGD Ekadana A1B019130. Yang ketiga Hikam, NIM A1B091129. Kemudian yang keempat Hapipudin, NIM A1B091122. Dan yang terakhir, yang kelima, I Gede Arya Sena, NIM A1B091131. Kemudian, untuk agenda materi atau materi-materi yang akan kami sampaikan melalui video ini, yaitu yang pertama, saya sendiri Jamaluddin yang akan bertindak sebagai moderator sekaligus materi pertama, yaitu pendahuluan terkait dengan peran teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Jadi bagaimana sih peran penting sebuah teknologi dalam komunikasi bisnis. Kemudian pemateri kedua yaitu I Gede Ekadana yang akan menjelaskan terkait dengan manfaat teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Kemudian untuk pemateri ketiga yaitu Hikam yang akan menjelaskan terkait dengan keunggulan atau kelebihan dan kelemahan dalam penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Kemudian pemateri keempat yaitu Hapipudin yang akan menjelaskan mengenai penerapan teknologi informasi dalam dunia bisnis. Kemudian pemateri terakhir yaitu pemateri kelima I Gede Arya Sena yang akan menjelaskan terkait dengan pengaruh teknologi informasi bagi di dalam dunia bisnis atau bagi komunikasi bisnis. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke penjelasan materi-materi tersebut yang akan dimulai dari pemateri pertama dan seterusnya. Kepada para pemateri, saya persilahkan. Baik, di sini saya Jamaluddin sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi terkait peran teknologi informasi dalam komunikasi bisnis atau di dalam dunia bisnis. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada zaman sekarang ini hampir semua hal bisa kita lakukan dari rumah. Mulai dari membayar tagihan telepon, air, listrik, kemudian sekolah juga bisa dilakukan dari rumah, yaitu dilakukan dengan cara online. Jadi, kita tidak dapat pungkiri bahwa pentingnya teknologi informasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, teknologi informasi juga telah menjadi bagian yang sangat penting di dalam setiap rencana bisnis yang dilakukan. Hampir seluruh perusahaan, baik skala besar maupun skala kecil, menggunakan teknologi informasi sebagai salah satu aktivitas yang sangat dibutuhkan untuk memberikan peningkatan terhadap pelayanan bisnis yang perusahaan tersebut kelola. Jadi misalkan contohnya perusahaan skala kecil, UMKM, mereka melakukan promosi melalui media sosial. Itu juga salah satu contoh penggunaan teknologi informasi dalam dunia bisnis atau melakukan komunikasi bisnis melalui media online seperti media sosial. Kemudian teknologi informasi telah banyak digunakan untuk mendukung proses bisnis yang terjadi pada perusahaan, baik bidang ekonomi maupun perbankan. Dengan hadirnya aplikasi-aplikasi dan layanan e-business atau electronic business, e-commerce, e-banking, dan lain-lain sebagainya, tentu sangat memudahkan bagi
para pelaku bisnis. Kebutuhan efisiensi waktu dan biaya yang menyebabkan setiap pelaku bisnis merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Jadi penerapan teknologi informasi ini tentunya akan menyebabkan perubahan pada pola kebiasaan kerja. Misalnya dengan penerapan ERP atau Enterprise Resource Planning. Kemudian di dalam dunia bisnis, peranan teknologi informasi juga dimanfaatkan seperti melakukan perdagangan secara elektronik atau perdagangan online yang lebih dikenal dengan e-commerce atau elektronik dagang. Itu juga banyak dilakukan oleh pelaku-pelaku bisnis yang lainnya. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh bagaimana peran penting teknologi dalam dunia bisnis ya. Jadi misalkan seperti terjadi e-commerce ya atau e-dagang, di mana kita bisa melakukan pesanan melalui handphone atau HP yang kita miliki masing-masing. Tanpa kita harus pergi ke toko tersebut, kita dapat melakukan pesanan melalui handphone. Kemudian pesanan yang sudah kita lakukan itu akan dikirim oleh kurir. Kemudian kurir akan mengirimnya ke rumah kita masing-masing. Jadi di sini contoh peran teknologi sangat penting ya dalam dunia bisnis, di mana kita tidak perlu lagi ke toko untuk membeli barang. Cukup kita di rumah, kita pesan barangnya dan kita akan diantarkan. Jadi itu salah satu contoh peran penting teknologi dalam dunia bisnis ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain yang dapat kita ambil dari bagaimana sih peran teknologi dalam dunia bisnis atau komunikasi bisnis ini ya. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan di materi peran teknologi informasi dalam komunikasi bisnis atau dunia bisnis. Untuk materi-materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manfaat teknologi informasi di bidang bisnis. Yang pertama itu munculnya peluang bisnis baru. Nah, di sini kan di dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat ini kan banyak peluang-peluang bisnis gitu yang muncul-muncul seperti Google, Shopee, Lazada gitu kan serba online gitu yang baru-baru gitu bisnisnya. Yang kedua itu adalah mengurangi biaya dan operasional. Nah, di sini mengurangi biaya maksudnya itu seperti biaya produksi gitu, maksudnya kan enggak kita langsung produksi barangnya itu lebih mudah gitu. Kita bisa langsung memasarkan gitu lewat online. Yang kedua itu biaya operasional itu maksudnya kayak kita langsung pergi gitu memberikan barang gitu. Mempromosikan secara langsung ke masyarakat sekitar, ke rumah-rumah gitu. Ya ngirit biaya gitu kan, cuma modal kota aja gitu. Yang ketiga itu mempermudah proses komunikasi. Nah, di sini kan gampang kita berkomunikasi gitu secara online gitu kan, tinggal ketik langsung kita bisa berbincang-bincang enggak secara online gitu kan. Secara offline kita lebih susah gitu cara berkomunikasinya itu antara pembeli dan penjual gitu kan. Yang keempat itu akses informasi dan penyebarannya. Nah, di sini kan akses informasi maksudnya itu kayak kita mempromosikan suatu barang gitu kan, dia langsung menuju di luar gitu, lebih luas jangkauannya gitu. Sekarang kita mempromosi di wilayah A, nah tiba-tiba langsung ke B, C larinya gitu, kayak negara, kayak promosinya di negara Indonesia gitu, langsung informasinya itu langsung ke negara tetangga kayak Malaysia gitu, lebih cepat ya gitu. Nah, di sini yang kelima, komunikasi yang cepat. Nah, maksudnya itu kayak misalkan kita berada di wilayah Lombok misalkan kan, terus si pembeli di
Jakarta atau di Jawa gitu kan. Misalnya kita komunikasi lewat HP gitu, WhatsApp itu kan kita pencet tinggal langsung terkirim, cepat terkirimnya itu gitu, enggak kita waktu lama gitu kayak secara offline gitu langsung ke sana gitu. Lebih cepat deh itu, enggak sampai makan waktu 1 detik gitu, 5 menitan gitu. Langsung cepat dia. Ya sekian gitu materi dari pemanfaatan teknologi informasi di bidang bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikam. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari teknologi informasi dan komunikasi. Kelebihan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, membantu mempercepat pekerjaan manusia. Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pekerjaan manusia akan menjadi lebih cepat dan mudah. Misalnya proses pembuatan proposan yayasan sosial. Apabila menggunakan mesin ketik, maka diperlukan waktu yang lama dan keakuratan yang rendah. Yang kedua, mempermudah komunikasi jarak jauh. Sebelum adanya teknologi informasi dan komunikasi seperti sekarang ini, proses komunikasi masih bersifat analog. Dengan teknologi sekarang, bisa menggunakan SMS, email, dan lain sebagainya, yang merupakan produk teknologi informasi. Dengan menggunakannya, maka jarak yang jauh bukan lagi menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Waktu tempuh pun menjadi relatif singkat dengan keakuratan yang sangat terjamin. Ketiga, mempermudah proses transaksi keuangan. Sebelum berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, proses transaksi keuangan dilakukan secara konvensional. Sekarang ini proses transaksi sudah bisa dilakukan melalui berbagai cara, yakni bisa melalui ATM, SMS banking, dan e-banking. Dengan cara ini, maka kedua belah pihak yang terlibat transaksi tidak harus bertemu. Keempat, teknologi informasi sebagai hiburan. TIK menawarkan permainan-permainan yang dapat menghilangkan kejenuhan dan dapat menimbulkan strategi di dalam berpikir. Selanjutnya, kekurangan teknologi dan informasi. Yang satu, komunikasi menjadi hampa. Sebelum adanya teknologi bidang komunikasi, untuk melakukan komunikasi haruslah bertemu antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, sehingga proses komunikasi menjadi nyata dan transparan. Sekarang ini proses komunikasi tidak harus bertatap muka, sehingga terasa kurang puas. Yang kedua, penyalahgunaan untuk pencurian keuangan. Belakangan ini muncul berita mengenai pembobolan uang nasabah. Dari hal ini jelas sekali bahwa kemampuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang tidak diimbangi dengan iman yang kuat, maka seseorang dapat terjerumus dalam tindakan pencurian melalui media internet. Yang ketiga, munculnya sikap individualisme. Semakin ketergantungan manusia dengan teknologi, maka jiwa sosialnya berkurang. Mereka lebih senang menyendiri dengan teknologi daripada mengikuti kegiatan yang lebih bermanfaat atau beribadah. Yang keempat, manusia menjadi malas beraktivitas. Semakin tingginya tingkat teknologi dan informatika membuat manusia semakin jarang beraktivitas di luar ruangan, dikarenakan teknologi yang bisa dikatakan untuk menggantikan aktivitas luar ruangan. Tidak hanya malas, manusia juga jarang bersosialisasi dengan orang di sekelilingnya, bahkan ada orang yang lebih memilih teknologi untuk dijadikan sebagai teman hidup. Sekian dari saya, mohon maaf. Penerapan TIK dalam dunia bisnis atau teknologi informasi. Dalam dunia bisnis, penerapan teknologi informasi biasanya dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau e-commerce atau e-dagang. Nah, e-commerce sendiri ini adalah perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet. E-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business ini lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi, jaringan e-dagang juga memerlukan teknologi bisnis data atau pangkalan data atau database, e-surat atau surat elektronik seperti email, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-dagang ini. Baik, perkenalkan saya Gede Aresena. Saya akan membahas tentang pengaruh teknologi bagi komunikasi bisnis.
Pengaruh teknologi dalam komunikasi bisnis memang sangat signifikan, apalagi perkembangan teknologi saat ini. Komunikasi bisnis memang memiliki tujuan secara spesifik yang bisa berfungsi secara dalam menjalankan roda bisnis. Ada beberapa macam pengaruh teknologi yang cukup bermanfaat dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, menjangkau bisnis lebih luas. Teknologi ini bisa membuat bisnis menjadi lebih luas. Pembangunan jaringan pada suatu bisnis bisa dilakukan dengan mudah berkat adanya perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi. Yang kedua, menghilangkan jarak. Jarak yang ada saat ini sudah bukan menjadi hambatan bagi seseorang atau organisasi dalam menjalankan bisnisnya. Teknologi informasi memungkinkan berhubungnya produsen dengan konsumen melalui cara-cara yang praktis. Yang ketiga, mempercepat laju bisnis. Laju bisnis juga bisa lebih dipercepat berkat adanya dukungan teknologi. Komunikasi bisnis menjadi lebih mudah dari jalan secara efektif maupun efisien. Yang keempat, memudahkan negosiasi. Teknologi juga bisa membuat negosiasi dalam komunikasi bisnis berlangsung dengan lebih baik. 5. Menurunkan biaya komunikasi. Di era dahulu sebelum teknologi informasi berkembang, biaya untuk melakukan komunikasi mungkin jauh lebih mahal dibandingkan sekarang. Melalui berbagai macam upaya dalam mengembangkan teknologi informasi, maka biaya komunikasi tersebut dapat ditekan sehingga banyak mendatangkan keuntungan. Yang keenam, meningkatkan aliran komunikasi. Aliran komunikasi juga bisa menjadi lancar berkat pengaruh teknologi dalam jenis-jenis komunikasi bisnis tertentu. Ini disebabkan karena akses mudah dan saluran-saluran komunikasi yang ada. Yang ketujuh, mempermudah transaksi bisnis. Transaksi bisnis kini semakin lebih mudah dengan adanya teknologi di dalamnya. Konsumen bisa dengan praktis melakukan pembayaran dengan berbagai cara pembayaran yang ada sekarang. Yang kedelapan, mempermudah kegiatan promosi. Promosi suatu jasa atau produk bisa dilakukan dengan mudah berkat adanya teknologi informasi. Yang kesembilan, meluasnya kesempatan bisnis. Kemudahan teknologi informasi menyebabkan peluang untuk kesempatan bisnis berkembang sangat besar. Kita bisa merasakannya terutama lapangan pekerjaan yang semakin luas pula berkat adanya kemudahan di dalam komunikasi bisnis. Yang terakhir, yang ke-10, peningkatan roda bisnis. Produksi dari bisnis bisa meningkat secara lebih maksimal. Ini merupakan salah satu keuntungan yang terbaik yang bisa didapatkan. Fungsi komunikasi bisnis dalam manajemen juga bisa lebih tercipta dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, mungkin demikian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 terkait dengan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis atau dunia bisnis. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyempatkan dirinya untuk mendengarkan penjelasan dari kelompok kami, kelompok 5 melalui video tersebut. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau yang belum jelas pada teman-teman sekalian, kami persilahkan untuk memberikan komentar di bawah ini. Lebih dan kurangnya kami dari kelompok 5 mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.